Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Dalam video kali ini kami akan membahas yaitu investasi. Berikut penjelasannya. Pertama, ada latar belakang. Tujuan investasi sendiri digunakan sebagai metode untuk meningkatkan kekayaan melalui pengelolaan dana secara strategis. Analisis nilai sekarang, present value. Pemilihan jenis investasi memerlukan analisis nilai sekarang untuk menilai potensi keuntungan suatu proyek. Nilai sekarang dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan investasi dan suku bunga yang berlaku. Studi kasus investasi. Investor dihadapkan pada dua pilihan investasi. Investasi pertama, biaya awal $1.000 menghasilkan pendapatan eksponensial. Investasi kedua, biaya awal $4.000 menghasilkan pendapatan tahunan konstan. Skenario analisis. Analisis dilakukan pada dua durasi investasi. Skenario 1 selama 5 tahun, skenario 2 tanpa batas waktu. Tujuan analisis memberikan wawasan strategis untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang optimal. Rumusan masalah yang akan kami bahas di sini, yang pertama, investasi manakah yang lebih menguntungkan dalam durasi 5 tahun dengan suku bunga 5% per tahun? Yang kedua, strategi apa yang akan dilakukan untuk membuat investasi yang kurang menguntungkan menjadi lebih baik? Yang ketiga, jika durasi investasi itu tidak terbatas, investasi manakah yang lebih menguntungkan? Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, membandingkan profitabilitas dua jenis investasi berdasarkan nilai sekarang. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan keuntungan dari investasi yang kurang optimal. Yang ketiga, mengidentifikasi investasi terbaik untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pada penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat yang praktis bagi investor untuk memilih investasi yang lebih optimal berdasarkan durasi dan juga suku bunga yang berlaku. Jadi konsep integral tentu diterapkan pada skenario kehidupan nyata, khususnya dalam bidang finansial dan investasi. Salah satu topik penting dalam pembahasan ini adalah present value atau nilai kini, yang merupakan penerapan terkulus terhadap fungsi pendapatan kontinu dalam kurun waktu tertentu. Nilai kini dari pendapatan yang mengalir secara berkesinambungan dapat dihitung menggunakan integral tentu, yang melibatkan fungsi pendapatan F dalam kurung T, F dalam kurung T, F dalam kurung T, dan faktor diskonto eksponensial E strip RTE dalam kurung minus RT E minus RT, di mana triple R adalah suku bunga tahunan yang dihitung secara majemuk kontinu dan triple T adalah waktu. Dalam studi kasus ini, kita akan membandingkan dua opsi investasi dengan menggunakan metode kalkulus untuk menilai mana yang lebih menguntungkan secara finansial. Suatu nilai sekarang dengan investasi F dalam kurung T dan dibungakan dengan laju R per tahun setelah T tahun akan bernilai PV sama dengan integral 0 sampai T F dalam kurung T E pangkat negatif RT. Seorang investor mencoba untuk memilih antara dua buah jenis investasi dalam satuan dolar. Investasi pertama memerlukan biaya $1.000 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan kontinu dengan laju F1 dalam kurung T sama dengan 3000 E pangkat 0,03 T dolar per tahun. Investasi kedua memerlukan biaya $4.000 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan konstan F2 dalam kurung T sama dengan $4.000 per tahun. Nomor 1. Jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus, continue, selama 5 tahun ke depan, investasi manakah yang lebih baik selama periode waktu ini? Yang kedua, bagaimana strategi bagi investasi yang tidak lebih baik agar bisa mengalahkan investasi yang lebih baik? Jelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin. Yang ketiga, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama, seperti soal pada nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Silakan saya dulu. Dalam soal ini yaitu panggil fungsi N dari fungsi investasi F kurung T dengan laju diskonto R per tahun selama T tahun. Jadi di sini ada rumusnya. PV sama dengan integral O T F dalam kurung T E min pangkat min RT. Jadi di investasi yang pertama ini seorang investor menggunakan biaya awal itu $1.000 dengan fungsi pendapatan yaitu F1 dalam kurung T sama dengan 3000 E pangkat 0,03 T. Lalu investasi 2 menggunakan biaya yaitu $4.000 dengan fungsi pendapatannya kurang lebih sama, cuman dia bedanya hanya di S2 dan kurung T sama dengan 4.000. Lalu laju bunga diskonto tahunannya itu, atau kita bisa sebut itu R, sebesar 0,05. Lalu periode waktunya atau bisa kita sebut T itu 5 tahun. Lalu di sini yang ditanyakan adalah untuk T sama dengan 5 tahun, investasi mana yang lebih baik? Jadi di sini pertanyaannya adalah membedakan. Berarti kita akan mencari sebelah sini. Lalu nomor 2, di sini ada strategi untuk investasi yang tidak lebih baik atau investasi yang mana yang
tidak disarankan. Lalu yang ketiga itu ada untuk jangka waktu terbatas, investasi mana yang lebih baik. Berarti dalam jangka waktu yang terbatas kita akan disuruh mencari investasi mana atau metode investasi mana yang lebih baik, apakah investasi 1 atau investasi 2. Aku mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada soal dan langkah-langkah. Yang pertama, untuk T sama dengan 5 tahun, investasi mana yang lebih baik? Rumus nilai sekarang atau present value adalah PV sama dengan integral 0 sampai T, F dalam kurung T, E pangkat min RT. Langkah 1, menentukan nilai sekarang dari investasi. Investasi 1, F1 dalam kurung T sama dengan 3000 E pangkat 0,03 T. R sama dengan 0,05, T sama dengan 5. PV 1 sama dengan integral 0 sampai 5, 3000 E pangkat 0,03 T, E pangkat min 0,05 T, DT sama dengan integral 0 sampai 5, 3000 E pangkat min 0,02 T, DT. PV 1 sama dengan 3000 integral 0 sampai 5, E min 0,02 T, DT sama dengan 3000. Dalam kurung min 1 per 0,02 E pangkat min 0,02 T. 5, 0. PV 1 sama dengan 3000 dikali 1 min E pangkat min 0,1 per 0,02. PV 1 sama dengan 3000 dikali 1 dikurang 0,9048 per 0,02 sama dengan 3000 dikali 4,76 sama dengan 14.280. Investasi 2, F2 dalam kurung T sama dengan 4000, R sama dengan 0,05, T sama dengan 5. PV 2 sama dengan integral 0 sampai 5, 4000 E pangkat min 0,05 T. DT sama dengan 4000 integral 0 sampai 5, E pangkat min 0,05 T DT. PV 2 sama dengan 4000 dalam kurung min 1 per 0,05 E pangkat min 0,05 T. 5, 0. PV 2 sama dengan 4000 dikali 1 min E pangkat min 0,25 per 0,05 sama dengan 4000 dikali 1 dikurang 0,7788 per 0,05 sama dengan 17.696. Langkah kedua, melakukan perbandingan akhir. Perbandingan akhir, investasi 1, 14.280 dikurang 1.000 sama dengan 13.280. Investasi 2, 17.696 dikurang 4.000 sama dengan 13.696. Dua, strategi untuk investasi yang tidak lebih baik. Langkah 1, mengetahui perbandingan antara kedua investor. Investasi 1 lebih murah $1.000 tetapi menghasilkan nilai sekarang lebih kecil. Investasi 2 lebih mahal $4.000 tapi PV lebih tinggi. Langkah 2, menghitung rasio manfaat biaya. Dengan rumus PV 1 per biaya 1 sama dengan 14.280 per 1000 sama dengan 14,28. Bahkan selanjutnya PV 2 per biaya 2 sama dengan 17.696 per 4.000 sama dengan 4,42. Langkah 3, strategi alternatif. 1. Lakukan investasi pertama beberapa kali atau diversifikasi waktu. Yang kedua, gunakan dana sisa untuk investasi lain. Ketiga, kombinasikan keduanya. Langkah 4, kesimpulan sebuah strategi. Jika modal terbatas dan ingin efisiensi tinggi, pilih investasi pertama. Jika ingin hasil mutlak lebih besar dan punya modal cukup, pilih yang kedua. Pada soal nomor 3 ini, kita akan membandingkan investasi mana yang lebih baik dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, untuk membandingkan hal tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai sekarang dari masing-masing investasi dengan jangka waktu tak terbatas. Nah, pada investasi pertama, pendapatan berubah sesuai fungsi F1T sama dengan 3000 E pangkat 0,03 T. Namun, nilai sekarang diperoleh dengan mempertimbangkan faktor diskonto sebesar E pangkat min 0,05 T, sehingga persamaannya menjadi PV1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga 3000 E pangkat 0,03 kali E pangkat min 0,05 T dt. Dengan menyederhanakan eksponen tersebut, kita akan mendapatkan PV1 sama dengan 3000 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min 0,02 T dt. Hasil integral tersebut adalah 150.000. Artinya nilai sekarang untuk investasi pertama adalah 150.000. Nah, untuk investasi kedua, pendapatan adalah konstan, yaitu F2T sama dengan 4.000 dengan diskonto sebesar 5%. Nilai sekarang dihitung sebagai PV2 sama dengan integral 0 sampai tak hingga 4000 E pangkat min 0,05 T dt. Mengintegrasikan, kita akan mendapatkan PV2 sama dengan 4000 dikali 1 per 0,05 sama dengan 80.000. Artinya nilai sekarang untuk investasi kedua adalah 80.000. Jadi kesimpulannya, setelah menghitung nilai sekarang untuk kedua investasi pertama memiliki nilai
sebesar 150.000, sedangkan investasi kedua memiliki nilai sebesar 80.000. Dengan demikian, investasi pertama lebih baik dibandingkan investasi kedua jika jangka waktu yang dianalisis adalah tak terbatas, karena memberikan nilai sekarang yang lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan dan juga evaluasi nilai terkini atau present value, dapat kami simpulkan bahwa keputusan investasi yang paling optimal adalah tergantung kondisi dan juga tujuan yang ingin digapai. Lalu untuk periode selama 5 tahun, kami sarankan untuk memilih opsi kedua yang lebih unggul, karena memberikan nilai yang lebih tinggi, meskipun membutuhkan dana awal yang juga tinggi. Namun apabila keterbatasan dana menjadi penghalang, maka opsi 1 dapat menjadi pilihan yang lebih efisien, karena mampu memberikan hasil yang tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan per satuan dolarnya. Lalu, di sisi lain, untuk investasi jangka panjang atau dalam periode tak tertentu, maka investasi pertama juga kembali menjadi pilihan yang lebih tepat dan baik karena pendapatannya yang terus meningkat secara eksponensial dan memberikan nilai kini yang jauh lebih besar seiring dengan berjalannya waktu.